Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami orang yang sama. Di sini ada Bapak RW kita, ada Wan Daus, ada Guru Teddy, ada Bang Lukman, ada Bang Gias, ada Bang Rehan. Kita kumpul lagi, ketemu lagi nih ya. Bosan apa kagak nih ya? Mudah-mudahan kagak ya. Tadi kita, wah udah panjang lebar kita ngobrol-ngobrol nih, bahas barak, bahas studi tour ya, alhamdulillah ya. Nah sekarang apa nih yang lagi kita mau kita diskusin bareng-bareng nih. Gimana orang tua kita nih Bapak RW? Ya ya. Nggak pakai Sayyidina. Benar, 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 benar. Alhamdulillah tadi orang tua kita nih Bapak RW kita nanya perihal agama nih ya, berkaitan tentang sholat. Jadi sholat itu emang imaduddin, tiang agama, bukan imat, bukan. Imaduddin itu tiang agama. Apabila sholatnya baik, udah pasti kebiasaannya baik. Apabila sholatnya buruk, udah pasti kebiasaannya buruk. Nah ini ada yang menarik nih berkaitan tentang Sayyidina. Kan kadang kita kalau sholawat tuh ya Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Tapi perihal ini nih yang menjadi masalah itu ketika dalam sholat, apakah Sayyidina itu diharuskan, dan ketika seseorang nggak pakai Sayyidina apakah batal sholatnya atau bagaimana nih? Apalagi sekarang orang-orang zaman sekarang kan apa baik ditanya ya kan? Itu kan arti Sayyidina gini, Sayyidina itu kan artinya Gusti kita atau Tuan kita, penghormatan kepada junjungan kita Sayyidil Mursalin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah orang memuji Nabi Muhammad itu salah? Jawabannya nggak salah kan? Karena beliau ini kan Nabi, utusan Allah, ya kan? Dan beliau pembawa syariat. Udah pasti kita nih sebagai pengikut beliau, umat beliau, kita pasti memanggil beliau. Contoh gini aja deh, kita punya orang tua kita namanya Ahmad contoh. Terus kita panggil Ahmad, kemana Ahmad ya? Kira-kira sama baba kita diomelin, apa disambet, apa diserampang? Bener gak? Lah dikeplak malah kita. Maaf. Udah pasti nggak sopan. Kan orang tua kita. Apalagi ini adalah junjungan kita Nabi Muhammad. Kalau secara hukum memakai Sayyidina atau tidak Sayyidina tetap sah sholatnya. Kita ini sebagai umatnya benar-benar mengagungi Nabi Muhammad, dan kita nggak pengen tuh nyebut namanya aja. Itu dalam hadis dijelaskan tuh, kata beliau aku ini adalah tuannya ya, Sayyid gitu. Wala fakhro, dan aku tidak sombong. Artinya
kita nih menyebut nama beliau dan memakai dengan Sayyidina itu bukan berarti ini berlebihan, secara berlebihan. Enggak. Jadi artinya kita sebagai pengikut, terutama pengikut Al-Imam Syafi'i di dalam masalah madhab fikih sholatnya, ini mengucapkan Sayyidina ini bahkan dari beberapa kitab, dari mulai Safina, Fathul Qorib, ataupun kitab-kitab yang lebih besar, Fathul Mu'in, di situ disebutkan bahwa mengucapkan itu adalah tanda pengagungan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi secara hukum boleh nggak kita hilangkan Sayyidina? Boleh-boleh aja, ya kan? Kagak sampai membatalkan sholat. Yang batal itu kalau kita hilangkan semuanya. Contoh, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, terus kita nggak pakai, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batal sholat kita. Karena sholawat di dalam sholat termasuk rukun yang bersifat qauli atau sifat ucapan. Mungkin begitu jawaban dari saya. Mungkin dari guru kita, bagaimana guru kita? Ya, nanti sudah. Sedikit yang tadi disampaikan pertanyaan sama Pak Haji ya, atau RW. Saya pernah dengar ada salah satu ulama besar di Indonesia. Dia itu mengutip, dia mengatakan bahwa kalau saya tidak menggunakan Sayyidina karena dalam sholat itu perintahnya langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam peristiwa Isra dan Miraj. Nabi Muhammad SAW membawa itu semua, dia tidak menggunakan Sayyidina, dia menggunakan langsung aja Muhammad Ali Muhammad. Itu yang saya kutip dari ulama besar di Indonesia ya. Karena kalau di luar sholat itu silakan, karena kita mengagungkan kalau di luar sholat kayak salawat, kita dalam tahlil atau dalam apa, itu kita tetap menggunakan Sayyidina, bahkan dilebihin Sayyidina semuanya, wala ahli wajib semuanya kan dipakai. Tapi kalau dalam sholat itu mengutip, karena dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Isra Mi'raj itu hanya menggunakan tidak menggunakan Sayyidina, hanya menggunakan Muhammad aja, wali Muhammad itu maksudnya. Itu menurut saya sih sebenarnya kayak gitu. Terima kasih. Sama-sama. Nah, jadi beliau mengutip dari ulama besar Indonesia, tapi nggak disebut namanya, bahwa kalau perintah sholat itu emang secara rukun ini dalam sholat ini harus mengikut Nabi, gitu kan. Artinya kita dalam praktek sholat itu kan ngikut Nabi. Nah, Nabi ini pasti punya pengikut, sahabat, tabiin, tabiut tabiin, terus sampai ke kita dah tuh, ya, sampai ke kita. Nah, di dalam masalah ini, ya, ini kalau kita sebut begini deh, kalau kita sebut ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan umatku ini rahmat. Karena kita ini belum mengambil bukan begini-gini. Kita belum tahu itu dalam Al-Quran bahwa disebut Nabi itu hanya disebut nama. Emang ada suratnya Muhammad, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir, ya. Gitu. Atau gimana tuh, ya pokoknya dalam surah Muhammad tuh ya, bahwa disebut emang nama Nabi Muhammad tuh hanya Muhammad. Karena yang menyebutkan adalah Khaliq, sang pencipta. Nabi Muhammad adalah yang diciptakan, gitu. Berarti pantas aja menyebutkan nama, tidak menggunakan dengan Sayyidina, ya. Itu begitu mungkin ya. Nah, adapun kita sebagai ya Nahdien, kita sebutlah Ahlussunnah wal Jamaah, kita tetap menggunakan Sayyidina sekalipun itu di dalam sholat. Karena madhab kita adalah mayoritas Syafi'iyah, ya. Adapun madhab-madhab yang lain banyak yang tidak menggunakan ini, ya, termasuk madhab-madhab yang lain itu langsung Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, untuk permasalahan ini kalau saya bilang adalah khilafiyah. Sama kayak pembahasan masalah takbiratul ihram, ya. Takbiratul ihram itu ya mungkin ini nggak bisa disamakan, tapi artinya begini, artinya tidak sampai ketika seseorang itu menambahkan Sayyidina terus sholatnya
batal. Ya, itu mungkin pendapat saya. Mungkin bagaimana pendapat yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini tadi beliau sampaikan dan memang satu pemikiran. Ini adalah khilafiyah, ya, khilafiyah menurut beberapa madhab. Tapi sebagai madhabnya Imam Syafi'i, saya diajarkan oleh guru-guru, ya guru-guru saya di kampung itu menggunakan sayyidina, tuh, madhab Imam Syafi'i. Dan itu tidak menjadi permasalahan pembatalan di dalam sholat. Bahkan secara logika gini, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita ya untuk sholat di dalam Al-Quran, tapi tidak ada aturan-aturan terkait sholatnya di dalam. Betul, tidak ada aturan-aturan secara mendetail di dalam Al-Quran bahwa harus sujudnya begini, rukunya begini, atau di dalam Al-Quran disampaikan harus mengucapkan ini, itu tidak. Dan itu dirincikan oleh para ulama kita, guru-guru kita, termasuk para madhab-madhab kita, ya, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambal, beda-beda. Terkait dengan para ulama kita yang luar biasa, Masya Allah, ulama-ulama besar kita, mereka juga memiliki ilmu-ilmu yang memiliki dasar masing-masing, dan kita tetap mengikuti terhadap guru kita, para ulama kita, sampai kepada Imam Syafi'i. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, guru. Ya, jadi terkait khilafiyah jangan menjadi persoalan dan permasalahan, karena di zaman dulu, zaman saya kecil, itu imamnya macam-macam. Ya, ayah, imamnya macam-macam. Jadi ada imam sholat, bukan imam ini, imam sholat di kampung tuh ada yang Muhammadiyah, ada yang Persis, termasuk Nahdien juga. Dan mereka tidak mempermasalahan ketika menjadi imam. Tidak ada seperti zaman sekarang ini, luar biasa ini fitnah daripada fitnah daripada ilmu. Jadi ilmu itu bisa membawa kita baik, bisa juga menjadi memfitnah orang-orang di sekitarnya, tergantung daripada pemikiran kita. Kembali kepada niat masing-masing. Niat masing-masing memiliki ilmu untuk apa? Apa untuk didebatkah, atau untuk dijadikan kita untuk dekat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak usah menjadi permasalahan. Gitu intinya. Menggunakan sayyidina, tidak menggunakan sayyidina, tetap sah sholatnya. Yang tidak sah adalah tidak sholat sama sekali. Ya, terkadang kita mempermasalahkan sesuatu di dalam sholat, jangan-jangan yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja. Terima kasih, guru. Alhamdulillah, ya. Jadi beliau hampir ya membagi antara pembahasan khilafiyah, ya. Jadi mungkin beliau mengikuti. Memang begini, Bang, ya. Di dalam masalah syariat itu, khusus apalagi sholat ini. Sholat itu, cara sholatnya itu banyak, beragam. Mohon maaf, saya ngajar fikih itu di berbagai tempat tuh udah hampir mungkin ya 3 atau 4 tahun. Ya. Itu kita baca mulai dari Safina, Kasyifatus Sajah, Fathul Gharib, sekarang Bidayatul Minnah, Khamsumi Afisun itu sholat. Itu bahas masalah takbiratul ihram aja. Itu Ibnu Umar sama Wa'il bin Hujr itu berbeda pendapat. Ada yang naruhnya di pundak, ada yang naruh di daun telinga. Terus ada lagi pembahasan masalah terkait tentang turunnya ketika sujud. Ada yang tangan dulu, ada yang lutut dulu. Bahkan di dalam masalah sholat mungkin yang jarang dibahas itu ada namanya duduk iqa. Duduk iqa. Yang kita tahu kan duduk iftirash sama tawarruk. Iftirash itu duduk tasyahud awal. Yang kaki kirinya itu kita dudukin ya di atas pantat kita. Iqa itu duduknya di atas tumit kita. Dan itu Nabi pernah contohin. Tapi kata para ulama yang lebih afdal duduk iftirash. Artinya ada pembahasan sholat yang kita mungkin belum pernah dengar. Seperti tadi duduk. Jadi mungkin ketika kita melihat ada orang duduk begini kita anggap salah, padahal enggak. Itulah makanya kalau kemarin kita ngambil ucapan Ustadz Muhammad Nuruddin LC,
yang sekarang lagi viral bebas masalah tentang ilmu kalam. Kemarin beliau ada di masjid, salah satu masjid itu beliau sampaikan, jadi persoalan perdebatan di masyarakat kita nih yang kadang terpecah-pecah itu, kadang mereka ini mengikuti egonya masing-masing. Coba kata-kata beliau, coba kalau mereka buka pikiran beliau, hati beliau, banyak ngajinya, banyak referensinya, banyak baca bukunya, banyak baca kitabnya, beliau nggak akan mensalah-salahkan orang. Tapi kalau dalam urusan akidah tetap pakem. Contoh begini, ada namanya usul, ya kan? Kalau usul itu kan pokok, berarti Allah itu esa, ya Allah esa. Allah ini punya sifat keindahan, kesempurnaan, keagungan. Itu kita udah nggak bisa tuh, nggak bisa kita toleransi gitu. Oh Allah ini sifatnya kurang ini, gitu kan? Nggak bisa. Orang bisa musyrik, bahkan bisa keluar dari Islam. Tapi kalau bahasan furu'iyah yang lainnya itu masih bisa kita iniin, ya kan? Kayak bahas masalah yang lainnya, ya kan? Artinya begini, di dalam Islam itu ada yang usul dan ada yang furu'. Kalau yang furu' itu masih kita bisa, ya kalau masalah sholat ini kita anggap adalah furu'iyah. Jadi banyak pendapat-pendapat, ada yang menggunakan dengan Sayyidina, ada yang tidak. Tapi artinya ketika seorang menggunakan Sayyidina atau tidak, sholatnya sama-sama. Yang nggak sah itu nggak baca sholawat. Tetap sholat tapi nggak baca sholawat. Ya, mungkin nanti bisa kita tambahkan referensinya. Mungkin nggak malam hari ini nih, ya nggak malam hari ini, nggak pertemuan sekarang. Mungkin itu sebatas tambahan ya. Ya mungkin kalau emang belum tercerahkan ya pengetahuan mungkin kalau belum tercerahkan, nanti insya Allah di lain waktu pertemuan pembahasan masalah Sayyidina ini kita lengkapin lagi, bener gak? Yang penting daripada kita ngobrol-ngobrol nggak jelas, mendingan kita ngobrol di majelis. Itu bahasa teman-teman, itu bahasa teman-teman. Aslinya semua juga orang-orang tua kita semua jelas, semua di luar jelas, di majelis di bekerja jelas semuanya. Mungkin itu aja ya pembahasan kita nih pada pertemuan yang hari ini ya. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya. Jangan pernah bosan ngelihat channel Ente Hidayat tadi media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.